Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Zakir dari kelas KID 2024. Saya ingin mempresentasikan tentang materi infrastruktur jaringan. MPF. Betul. Yang pertama, pengertian. Infrastruktur jaringan adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan layanan yang saling terhubung untuk memungkinkan komunikasi, pertukaran data, serta akses informasi antar perangkat dalam suatu sistem. Infrastruktur ini mencakup elemen fisik seperti router, switch, kabel, server, dan access point, serta elemen non-fisik seperti sistem operasi jaringan, firewall, dan protokol komunikasi. Keberadaan infrastruktur jaringan sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam mendukung kelancaran konektivitas baik dalam lingkup kecil seperti rumah atau kantor maupun dalam skala besar seperti perusahaan dan internet global. Lalu komponen-komponen. Infrastruktur jaringan tersusun dari beberapa komponen utama yang saling mendukung. Yang pertama, perangkat keras meliputi router, switch, server, kabel, dan akses point yang berfungsi sebagai penghubung fisik antar perangkat. Perangkat lunak mencakup sistem operasi jaringan, firewall, serta aplikasi manajemen yang mengatur kinerja dan keamanan jaringan. Selain itu, terdapat protokol jaringan seperti TCP atau IP, DNS, dan DHCP yang berperan sebagai aturan komunikasi agar data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Ketiga komponen ini bekerja secara terpadu sehingga jaringan dapat berjalan efektif, aman, dan stabil dalam mendukung kebutuhan komunikasi maupun pertukaran data. Model-model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan memiliki beberapa model yang disesuaikan dengan jangkauan dan kebutuhan pengguna. Setiap model memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah LAN, jaringan dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, atau kantor. Kecepatannya tinggi dan biayanya relatif murah. Yang kedua adalah MAN, eh, menghubungkan beberapa jaringan dalam satu kota, cocok untuk interaksi besar atau kampus. Selanjutnya ada WAN atau jaringan berskala luas hingga antar negara. Contoh yang paling nyata adalah internet. Selanjutnya ada WLAN, merupakan versi nirkabel dari LAN yang menggunakan WiFi untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Yang terakhir, cloud networking, infrastruktur berbasis internet yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data secara fleksibel dari mana saja. Lalu topologi-topologi infrastruktur jaringan. Yang pertama adalah bus. Topologi ini menggunakan satu kabel utama, yaitu backbone, yang menjadi jalur transmisi data bagi semua perangkat. Setiap komputer atau perangkat terhubung ke kabel tersebut dengan konektor. Keunggulannya adalah instalasi sederhana dan biaya murah karena hanya membutuhkan sedikit kabel. Namun kelemahannya adalah jika kabel utama putus, maka seluruh jaringan akan terganggu. Dan performa menurun ketika jumlah perangkat terlalu banyak. Yang kedua adalah topologi star. Topologi star pada topologi star, semua perangkat terhubung ke satu pusat, biasanya berupa switch atau hub. Pusat ini menjadi pengatur lalu lintas data. Keunggulan topologi star adalah mudah dikembangkan, lebih stabil karena kerusakan pada satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat yang lain, serta mudah dalam deteksi kesalahan. Kekurangannya adalah jika pusat jaringan, yaitu switch atau hub rusak, maka seluruh jaringan akan berhenti dan biaya pemasangannya lebih tinggi karena memerlukan lebih banyak kabel. Selanjutnya ada topologi ring. Dalam topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain sehingga membentuk lingkaran. Data mengalir dari satu arah dalam satu arah. Keuntungannya adalah data dapat mengalir lebih teratur tanpa tabrakan. Namun kelemahannya adalah jika salah satu perangkat atau koneksi rusak, seluruh jaringan bisa terganggu sehingga membutuhkan sistem perawatan yang baik. Yang selanjutnya adalah topologi mesh, menghubungkan setiap perangkat secara langsung ke perangkat lainnya. Hal ini membuat jaringan sangat andal karena jika satu jalur rusak, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Keunggulan ini adalah kecepatan tinggi, keamanan lebih baik, dan tahan terhadap kerusakan. Namun kelemahannya adalah biaya pemasangan yang sangat mahal dan membutuhkan banyak kabel serta konfigurasi yang lebih rumit. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid menggunakan kombinasi dari dua atau lebih topologi jaringan, misalkan star dan bus atau ring. Keunggulannya adalah fleksibel, dapat menyesuaikan kebutuhan, dan cocok untuk jaringan berskala besar. Kekurangannya adalah desainnya lebih kompleks dan membutuhkan biaya lebih tinggi dalam pembangunan maupun pemeliharaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.